Tahun politik 2024 sudah semakin dekat. Banyak partai politik mulai aktif melakukan manuver untuk merebut hati rakyat demi kursi-kursi di pemerintahan. Berbagai strategi dilakukan masing-masing partai. Contohnya seperti menggunakan artis terkenal yang ikut maju sebagai calon dewan. Namun bukan hanya para artis saja, banyak jurnalis pun terlihat terjun langsung di pesta politik mendatang. Tentu hal ini menimbulkan pertanyaan di kalangan masyarakat. Tapi ini bukanlah pertama kalinya kita melihat wartawan ikut ke dalam politik praktis. Contohnya Mutia Hafid, yang sebelumnya merupakan wartawan perang, terjun dalam politik praktis sejak tahun 2006 silam dan memegang peran penting di legislatif. Ia memimpin 47 anggota Komisi 1 DPR RI dari berbagai partai politik serta 4 wakil ketua Komisi 1. Lalu juga ada Putra Nababan dan Muhammad Farhan, dua jurnalis senior di Indonesia yang juga ikut serta dalam pesta politik pada tahun 2019 silam. Memasuki tahun politik 2024, semakin banyak jurnalis aktif yang mencoba bersaing untuk menjadi wakil rakyat. Salah satunya Partai Perindo yang kali ini mengirim beberapa jurnalis untuk maju sebagai calon dewan. Sebut saja beberapa nama jurnalis tersohor seperti Prabu Revolusi, Aiman Wicaksono, Tommy Cokro, Ratu Nabila hingga Dian Mirza. Hal ini tentu menjadi menarik untuk dibahas. Pertanyaannya sekarang adalah bagaimana sikap para calon kandidat ini dalam membagi fungsinya di jurnalistik dan politik praktis. Apakah salah satunya harus dikorbankan? Selamat malam pemirsa. Bicara mengenai awak media ya, kita tidak asing dengan yang namanya harapan untuk menyuarakan kebenaran, kemudian juga hal netral atau netralitas, proporsional, serta berpihak kepada masyarakat dan juga bangsa tentunya. Nah, media ini harus berpihak pada yang namanya etika, kepantasan, dan juga kepentingan bersama. Tidak hanya itu, media juga harus bertanggung jawab atas ruang publik, informasi yang juga disampaikan kepada masyarakat yang seharusnya juga bisa menjamin independensi pelaksanaan pemilu 2024. Tapi jurnalis turun ke dunia politik ini ternyata bukan hal yang baru. Dinilai mengerti banyak hal dan juga paham apa yang menjadi problem publik, maka jurnalis ini bisa disebut pantas ada di tengah-tengah hangatnya ruang politik atau gelanggang politik negara ini. Kita akan bicara mengenai bagaimana jalan perjuangan para jurnalis di tengah politik yang menjadi bahasan episode One on One malam hari ini. Bersama saya, Fani Maniar. Ya, masuk tahun politik 2024 pemirsa, para bakal caleg ini bermunculan dan berasal dari berbagai kalangan, termasuk mereka yang berasal dari jurnalistik. Tapi ini juga bukan merupakan hal yang baru. Mengingatkan kita dalam beberapa peserta atau pesta demokrasi sebelumnya, dari jurnalis yang turun langsung ke gelanggang politik ini juga ada beberapa, kalau tidak mau dibilang banyak. Nah, bicara mengenai jurnalis yang masuk ke ranah atau gelanggang politik praktis, membuat banyak pihak juga bertanya-tanya terkait dengan netralitas dan independensi. Apakah kedua hal tersebut saling bertentangan dengan politik di tanah air atau justru menjadi keuntungan tersendiri dan bisa saling berkelindan? Kita bahas bersama dengan tamu pertama kita malam hari ini yang sebenarnya sosoknya ini harus bikin saya sedikit hati-hati. Soalnya KPI saya, Key Performance Index atau penilaian saya berada di tangan beliau. Mas Aiman Wicaksono selaku pemimpin redaksi MNC News dan juga bakal calon legislatif atau caleg dari Partai Perindo. Mas Aiman, selamat malam. Selamat malam. Duh, tampak lebih bersinar, lebih glowing, lebih semangat ini. Biar nggak kalah sama Fani. Mas Aiman, aduh saya langsung saja sih bahas karena udah lumayan viral begitu. Tapi belum sempat saya japri terkait dengan cuitan Mas Aiman yang kemarin sempat bereaksi begitu terkait dengan netizen yang mempertanyakan ini jurnalis
turun ke dunia politik atau gelanggang politik, ini masih bisa netral, masih bisa independen, masih bisa amanah nggak sih? Pertama, saya harus sampaikan dulu ya. Jurnalis itu tidak boleh netral. Oke. Tidak ada satu klausul pun di kode etik, tidak ada satu klausul pun di ilmu-ilmu tentang komunikasi massa ya, atau ilmu-ilmu jurnalistik yang meminta agar jurnalis itu netral. Nggak ada satupun. Yang adalah jurnalis harus independen. Itulah kemudian yang tertuang dalam kode etik jurnalistik pasal 1. Bahwa jurnalis itu harus bersikap independen. Dan harus menjaga independensinya. Beda antara netral dan independen. Netral itu benar-benar berada di tengah, nggak berpihak. Sementara jurnalis harus berpihak. Pada apa? Pada kebenaran, pada kepentingan publik, ya. Itu yang harus dipegang. Pertanyaannya, ketika bicara soal itu, ada nggak perbedaan antara jurnalis dengan politisi? Tidak ada, karena dua-duanya menggunakan nurani. Hanya satu hal nih, politisi itu biasanya dia punya patron, siapa? Ketua umumnya dan lain sebagainya, atau koalisinya. Sementara jurnalis, patronnya adalah nurani. Itu yang harus dipegang kan? Nah, dua hal ini sebenarnya ketemu. Kalau politisi patronnya menggunakan nurani, maka dia akan sama seperti jurnalis, punya perjuangan yang sama. That's what make the difference kalau seseorang yang dari background politikus atau politik turun sebagai politikus, dan mereka yang berangkat dari dunia jurnalistik gitu turun ke politik, begitu. Ini yang menjadi motivasi atau aspirasi Mas Aiman ketika mengiyakan tawaran untuk menjadi caleg. Karena sesungguhnya dunia yang sama. Contoh saya sampaikan. Ini kalau kita bicara kondisi ideal ya, pimpinan partai politik tidak akan mengkhianati rakyat. Kenapa? Karena kalau mengkhianati rakyat, dia akan nggak dapat, konstituennya nggak akan milih partainya. Tapi ya kan dia terikat dengan koalisi. Nah, koalisi ini yang kemudian berlaku hubungan patron klien ya, patron klien, di mana patronnya itu dia harus mengikuti katakanlah koalisinya. Itu yang kemudian mungkin akan dianggap bisa jadi berseberangan, bisa jadi sama, bisa jadi kadang-kadang sama, kadang-kadang berseberangan. Tapi saya yakin dimanapun politisi, dia punya nurani untuk membela kepentingan publik. Every politicians. Betul, meskipun dia punya kepentingan. Kepentingan apa? Ya pasti kepentingan. Politisi itu pasti berpikir soal bagaimana dia bisa punya suara yang banyak. Punya kursi yang cukup, punya kekuasaan. Untuk apa? Untuk menyebarkan pengaruhnya yang positif. Nggak bohong, saling membutuhkan satu sama lain. Berkompetisi dan sebagainya kan. Nah itu. Nah disitulah jalan yang kemudian harus ditempuh oleh politik dan politisi. Nah Mas Aiman kalau begitu, saya ingin konfirmasi lagi. Berarti Mas Aiman akan mendaftar sebagai bakal calon sudah mendaftar kemarin legislatif, tanggal 14 Mei itu. DPR atau DPRD? DPR RI. DPR RI, Dapil? Informasinya Dapil DKI 1 atau Jakarta Timur. Dapil DKI 1 Jakarta Timur. Iya. Oke. Nah, berarti kan dapil yang berat ya? Iya dong. Oke. Udah ada bocoran belum sih lawan-lawannya siapa saja nanti yang ikut dalam kompetisi? Yang baru ini kan belum ya, tapi yang lama kan kita bisa lihat siapa yang bertarung di situ, siapa yang mendapatkan kursi di situ, kita bisa lihat juga. Nah, orang-orang hebat semua lah. Iya, biasanya kalau yang turun ke katakanlah DPR kan berarti kan ranah pusat begitu, wilayah pusat, persaingannya juga akan lebih panas begitu Mas Aiman. Udah cukup siap ya? Ya kalau sebagai jurnalis senior kan juga sudah melaksanakan katakanlah melewati pesta demokrasi bertahun-tahun sebelumnya. Dari 2004 bahkan, pemilu langsung. Iya. Oke, 20 tahun ya, 2 dekade. Iya, 20 tahun betul. Tahun ini? Tapi saya bilang ini, menang atau kalah itu kan takdir Tuhan ya. Tapi yang paling penting adalah terus berjuang. Dan saya menempatkan diri bahwa saya akan terus berjuang untuk melawan kecurangan. Oke. Bicara soal perjuangan nanti saya akan dalami mungkin sekaligus untuk closing statement begitu Mas Aiman. Tapi kalau kita bicara lagi soal tadi, Mas Aiman ini kan dikenal sebagai jurnalis yang cukup vokal begitu ya, netizen. Kemudian juga kalau saya juga sebagai junior juga banyak belajar dari Mas Aiman gitu untuk lebih vokal, lebih berani begitu dalam menyuarakan sesuatu kebenaran gitu. Terlepas dari lawan kita adalah orang yang punya kuasa atau power lebih besar daripada kita misalnya. Apakah itu juga akan bertahan dan tentu saja konsisten ketika nanti Mas Aiman, amin ya robbal alamin, terpilih menjadi legislator? Kalau satu kata yang saya gunakan adalah berjuang, maka konsistensi itu yang menjadi kekuatan. Jadi saya harus konsisten dong. Ketika saya berjuang di jurnalistik, maka
tinggal dipindahin. Saya akan berjuang juga di politik. Oke. Tujuannya sama. Melawan kecurangan, membela kebenaran. Itu yang harusnya. Memang terkesan klise, tapi itulah perjuangan yang harus dilakukan oleh seorang Aiman gitu ya. Jadi bagi saya sekali lagi, menang itu takdir Tuhan. Karena nggak ada yang tahu menang atau kalah, yang penting kita usaha. Tapi yang jelas yang tidak akan saya berhenti adalah soal berjuang. Mau dimanapun saya, apakah di jurnalistik, apakah di politik, atau dimanapun. Saya akan tetap berjuang untuk melawan kecurangan. Oke, berjuang adalah nama tengah sekarang dari Aiman, berjuang Wicaksono. Tapi Mas Aiman, kemarin dari Aliansi Jurnalis Indonesia atau AJI mengatakan kalau para jurnalis yang mau turun ke politik. Terus mundur. Iya, itu gimana? Ada komentar? Dan itu benar. Jadi memang tidak ada satu undang-undang pun yang mengharuskan apakah Undang-Undang 4099 ataukah Undang-Undang Penyiaran misalnya gitu. Tapi ada kode etik jurnalistik yang harus diikuti. Yang tadi saya katakan pasal 1 soal independensi. Dan saya sudah menuliskan di Twitter saya bahwa saya akan mundur pada saat DCT ditetapkan, daftar caleg tetap ditetapkan. Apalagi nanti pada saat kampanye sampai pencoblosan. Jadi saya akan nonaktif dari... Sama sekali? Iya betul, dan aktif dari kegiatan jurnalisme. Ini sekaligus deklarasi nih, bahwa saya akan berhenti atau nonaktif ya, bukan berhenti, mohon maaf, nonaktif menjadi jurnalis sepanjang kampanye hingga pencoblosan. Ketika DCT nanti sudah muncul, sekitar bulan November kalau tidak salah. Oh, bicara. Sampai Februari. Oke. Pencoblosan Februari ya. Ya, subjektivitas saya sebagai bawahan Mas Aiman, sebagai tim dari Mas Aiman berarti ya harus menghadapi kenyataan seperti itu juga pemirsa begitu. Dan itu sebuah konsekuensi, sebuah konsekuensi. Tapi sekarang kan kok kenapa nggak dari sekarang, pertanyaan gitu kan? Kenapa nggak dari sekarang, dari DCS misalnya? Loh, DCS itu masih panjang, masih prosesnya. Satu, proses administrasinya. Yang kedua nanti masukan dari masyarakat. Ini caleg A, caleg B, caleg C nggak layak loh untuk jadi caleg nih. KPU dikasih masukan oleh masyarakat. Nanti ada prosesnya tuh. Bisa jadi nanti kan tengah jalan di-cut. Nggak ada yang tahu, namanya juga daftar caleg sementara. Iya. Atau nanti dengan pertimbangan-pertimbangan lain, persyaratan administratif, mungkin ada permasalahan-permasalahan lain ya, mungkin bukan saya, yang lain misalnya bekas narapidana dan lain sebagainya, itu mungkin muncul permasalahan yang lain. Jadi masih bisa banyak terjadi selama DCS ini sampai nanti penetapan DCT. Nah, ketika penetapan DCT maka dia harus nonaktif sebagai bentuk tanggung jawab dia terhadap komitmen etika dari jurnalisme. DCT ditetapkan berarti pada tanggal sesuai jadwal 4 November. 4 November, oke. Punya 75 hari berarti Mas Aiman untuk kampanye. Oh, udah dihitung ya. Lumayan kan, jurnalis harus riset. Ya, sekitar berapa berarti? 3 bulanan? 3 bulan. Oke. Tapi Mas Aiman bisa gitu menggunakan. Nggak sampai 3 bulan sih. Nggak sampai 3 bulan bahkan gitu. Menurut Mas Aiman, waktu tersebut ideal nggak sih untuk turun serta gitu, ketemu sama konstituen, menyuarakan aspirasi, merangkul mereka untuk turun, katakanlah bergabung bersama-sama dengan Mas Aiman? Saya pikir 3 bulan cukup ya waktunya untuk kemudian menyosialisasikan. Karena kemarin 5 tahun lalu 2019 itu kan lebih panjang, kalau salah 7 bulan. Dan ketika kampanye kan kita bicara cost ya, biaya. Oh itu. Biaya tinggi. Kita berusaha untuk menekan politik berbiaya tinggi kan. How? Nah, ya salah satu diantaranya dengan mengecilkan masa kampanye. Meskipun ada juga, ya nanggung dong, kalau gitu jangan proporsional terbuka, proporsional tertutup aja. Oh, itu hal yang beda. Kalau proporsional tertutup, maka itu bicara bukan soal penghematan, tapi soal demokrasi yang terancam. Yes. Saya pribadi mendukung proporsional terbuka. Itu yang juga akan disuarakan kepada konstituen. Seperti juga disampaikan oleh Ketua Umum Partai Perindo, Pak Aritano, untuk menyampaikan bahwa mendukung proporsional terbuka. Tapi kan kita menghormati apapun keputusan Mahkamah Konstitusi yang mungkin dalam pekan ini akan diputuskan atau mungkin pekan depan. Semoga berpihak kepada kepentingan masyarakat ya, secara demokrasi. Karena kita kan negara berdemokrasi. Nah, Mas Aiman, kita bicara lagi mengenai rencana kampanye tersebut gitu. Daerah Mas Aiman kan katanya daerah panas tuh, tanda kutip ya, Jakarta Timur. Selain itu, tantangannya sebenarnya sebagai legislator, daerah ini tuh seperti apa sih yang sebenarnya dibutuhkan oleh masyarakat, terutama wilayah Jakarta Timur dan juga DKI Jakarta secara keseluruhan, serta tentu saja masyarakat Indonesia secara keseluruhan begitu. Tapi kita bicara dari dapil Mas Aiman dulu deh. Iya, ada banyak yang harus dipelajari dari daerah Jakarta Timur sebagai dapil yang mungkin nanti saya akan berada di sana. Tentu yang paling penting adalah turun ke bawah, terjun langsung ke masyarakat dan mendengarkan apa yang kemudian mereka keluh kesahkan, mereka ingin perjuangkan. Tentu ini menjadi hal yang penting. Tentu data-data itu sebagian sudah saya miliki, gitu ya.
tapi kan kita perlu turun ke bawah. Aiman kan selalu berusukan, Iya. turun ke bawah. Ya. Di Programnya program juga Aiman, berusukan. iya. Dan bahkan berapa tahun kemarin, dari 2013 sampai sampai sekarang pun ya, berarti 10 tahun saya selalu berkeliling hampir ke seluruh Indonesia. Hanya 2 provinsi yang belum pernah saya Datangnya? satu provinsi bahkan, Gorontalo. Sisanya udah pernah semua. Oke, mungkin dengan cara menjadi ini gitu, bakal calon legislatif bisa ke Gorontalo 34 provinsi semua Iya. pernah ya. Amin. Tapi berarti kan salah satu kekuatan Mas Aiman ya bisa dibilang begitu, dengan pengalaman Mas Aiman turun belusukan seperti itu adalah bertemu dengan rakyat, bertemu dengan konstituen, dan you seemed happy about it. Apa yang membuat Mas Aiman ini nyaman gitu ketemu sama orang di lapangan, panas-panasan, mungkin juga hujan seperti itu? Beda antara di studio dengan di lapangan, beda. Ini kita bicara soal TV ya. Iya juga. Kalau di TV, di studio kita hanya bisa melihat narasumber yang kemudian kita bisa gali keterangannya, datanya dan sebagainya. Tapi kalau di lapangan, bahkan tembok pun, dinding pun ya, lalu kemudian suasana ruangan dan lain sebagainya, itu bisa menunjukkan sesuatu tanda, menunjukkan suatu hal, menunjukkan suatu data yang bisa kita ambil dari situ. Contoh misalnya, nih di episode saya yang terbaru soal timnas kemarin ya. U22? Iya, U22 itu. U23 kemarin ya. U23 yang dari SEA Games? SEA Games. U22. Ya. 22, bukan 23 ya? Bentar, cut dulu. Di tahun 2023 maksudnya. Setahu gue sih U23. Oh, U22 ya? Oke. Nanti di-cut ya. Timnas U22, ya. Timnas Garuda lah kita sebutnya ya. Itu kan ada banyak hal-hal yang saya bisa eksplorasi. Di mana itu misalnya? Di ruang ganti. Nah, ruang ganti seperti apa itu kan eksplorasi sendiri. Banyak cerita yang di sana, tidak kemudian bisa dieksplor ketika saya wawancara hanya di studio gitu. Nah, demikian juga dengan konstituen. Dengan konstituen itu kita beda ketika kita hanya mendengarkan dari data misalnya, melihat dari data, tapi dengan turun langsung kita dapetin hal yang luar biasa baru, luar biasa valid ya, karena langsung turun ke lapangan dan kita bisa merasakan langsung ambience, atmosfernya. Oke. Keluarga komentar apa, Mas, dengan waktu Mas Aiman mengatakan aku mau maju jadi caleg? Mereka dukung apapun yang saya jalani, selama itu kemudian baik untuk bangsa dan negara, untuk keyakinan kita semua ya, bahwa kita ingin negara ini lebih baik, masyarakat lebih baik, berjuang untuk hal yang lebih baik, melawan kecurangan, menggapai kebenaran. Terakhir mungkin Mas Aiman pesan mereka, atau ya mungkin pesan dari orang terdekat begitu yang Mas Aiman akan pegang gitu ketika nanti lagi-lagi amin ya robbal alamin Mas Aiman duduk menjadi anggota dewan. Teruslah berjuang dimanapun kita berada. Wadah tidak menjadi terlalu penting, yang penting adalah nurani kita untuk terus mengatakan kebenaran kendati itu pahit. Mas Aiman nih, aduh saya benar-benar berdoa semoga dengan niat yang baik ini perjuangan tersebut juga akan membuahkan sebuah hasil ya, karena kan kalau misalnya dalam Islam mengatakan niat yang baik, kemudian juga usaha yang jujur, insya Allah dijabah ya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih Mas Aiman atas waktunya, karena durasi sudah habis, saya harus tukar lagi, saya harus memberikan giliran kepada rekan jurnalis yang lain yang juga akan bercerita dalam one on one kali ini. Sehat dan juga sukses selalu Mas Aiman. Sama-sama. Kita ketemu lagi Kakak Fani, sehat selalu dan terus berjuang. Terus berjuang. Walaupun saya nonaktif nanti. Oke, nggak apa-apa. Perjuangan Mas Aiman diteruskan oleh teman-teman yang masih bertugas. Siap. Terima kasih Mas Aiman. Tapi pemirsa tetaplah bersama kami. Saya masih akan kembali dengan rekan jurnalis lainnya yang juga ikut turun dalam gelanggang politik tahun 2024 atau Pesta Demokrasi 2024. Tetap bersama kami. One on One akan segera kembali.